42 ya. 42. Terus komputer di kami ini sampun berjalan sekitar 42 kali. Buang keakuanmu agar kau bisa merasakan panggilan Tuhanmu. Oh, kok ada kontradiksi atau bagaimana untuk menggabungkan dua pendapat? Basyariah. Sifat-sifat jelek inilah yang bertentangan dengan sifat ubudiyah. Nah, sifat-sifat jelek inilah yang dimaksud dengan ausofil basyariah. Sampai kapan kita ini bisa bersih? Bisa bersih. Ya ketika sampean dobrok ning ngarepe Mbah Yai, sampean mengaku santri, saat itu sampean bersih. Alhamdulillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin ingkang kawula hormati, wabil khusus panjenenganipun Mbah Yai Munir, Mbah Yai Imam, Yai Kamal, Yai Syafaat, saking kecil Mbah Yai Fatih, Mbah Yai Widodo lan pinten-pintenipun. Alhamdulillah kali ini kita ngaos hikam sampai wonten makalah yang ke-34. Ini adalah sana pertemuan yang ke-42 ya. 42. Terus komputer di kami ini sampun berjalan sekitar 42 kali. Kadang setengah bulan 2 kali, ada 3 kali. Yang Ramadan ini 3 kali. Ini pertemuan yang ke-42, saat ini makalah yang ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhruj min awsofi basyariyatika an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qoriban. Maknanipun ukhruj metuwa sira, metuwa min awsofi basyariyatika, saking pira-pira sifat kemanungsan ira, angkuli wasfin rupane saking saben-saben sifat munaqidin kang melawani li ubudiyatika maring ibadah ira utawa maring oleh ngawula ira maring Allah, litakuna supaya ana sapa sira linidail haqqi maring pengundange Allah kang maha hak, ana iku mujiban nyembadani, wa min hadratilan saking pengayonane al-haq iku qoriban kang parek. Jadi ini kita diperintah ukhruj agar keluar min awsofi basyariyatika ay al-madmumah. Kita dianjurkan agar keluar dari sifat-sifat kemanusiaan kita yang tercela. Tidak kepingin cedek teng Gusti Allah, diantarane ngilangi sifat-sifat menungso ingkang boten sae-sae. Dan beli dibutarakan birriyadhah
kelawan ngajar nafsu wal mujahadah lan nemen-nemeni ibadah. Terus ternyata cara ngilangi sifat kemanungsan ingkang boten sae niku dengan cara menghajar nafsu kita. Nek boten salah rumiyin napa Mbak Yetri sing lagi tamu nek mama rumiyin niku nek kepingin tempe nedo tahu, nek kepingin tahu nggih nedo sing lintune dadi mboten dituruti. Carane ngoten. Nggih. Panjenengan insyaallah sampun nggih sami ngertos critane Mbah Abdul Karim nedo tempe terus Mbah Aziz Munien ngenteni 3 tahun ngoten salah nggih. Selama sik kepingin tempe mboten dahar tempe. Terus kala beliau Aziz ya nopo ketika diajak temannya yang punya ayam banyak berkali bayangno untuk mesti oleh daging ayam sing enak. Nah, karena itu akhirnya saat ini tempe kepingin daging ayam. Maka ketika disuguhi ayam dan tempe yang didap ayam nopo tempe. Ngoten. Koncone kok heran sama wis terkenal gak mangan tempe, lah kok saiki mangan tempe. Jawabnya beliau seperti itu. Ya, memang saya tidak makan tempe karena masih punya rasa ingin makan tempe. Nah, ketika jenengan ajak ke sini, saya sudah membayangkan nanti akan diberi ayam goreng yang enak. Jadi nafsu saya sekarang pindah ke ayam goreng. Nah, karena sudah pindah ke ayam goreng, maka saya makan tempe. Tapi ternyata ulama-ulama dulu dalam riadohnya oleh ngajar nafsu seperti itu. Sing dikepingin gak dituruti. Nah, ya kita insya Allah ngoyo ya, kepingin sapi yang nanti digoleki. Nah, tapi apa? Dengan mungkin mangan tahu. Tapi kalau makin kepingin tahu dan tak makan kambing mau gitu. Enggak dikepingin ya. Suami gak salaman. Astagfirullah. Tapi betul nanti kenal dulu ya ini. Kemudian di sini dikatakan sawaun kanat tilkal awsofu bohiratan au batinatan. Jadi kita harus menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan kita yang tercela, baik yang berhubungan dengan anggota bohir maupun yang berhubungan dengan anggota batin. Terus tersyarah itu dikamikan itu diterangkan, alhamdulillah ini kalau ada kitab syarah kitab 11 dia dari beliau banyak munir alhamdulillah ini korangkum ternyata disebut diterangkan ay al ta'alliqa bi amriddin nau'an. Jadi sifat-sifat menungso sing berhubungan dengan urusan agama itu macam. Sing pertama bohirah, sifat yang bohir, yang kedua batinah, sifat yang batin. Yang bohirah wahya al-qaimah bil jawarih tersyarah, yaitu sifat yang berada pada anggota lahir kahribatin, ya, seperti pekerjaan lisan yaitu rasan wanamimatin adu-adu wakotlin membunuh wasalbin ngerobot ngerampok nyopet dan wa'alalihi wasobi ajmain ya. Tapi sifat-sifat seperti itu harus kita hilangkan, termasuk batinah yang bersifat batin wajah al-qaimah bil qalbi, yaitu sifat-sifat yang ada di dalam hati, kaki beling seperti sombong, wa'ujubin dan membanggakan diri sendiri, merasa dirinya lebih baik daripada yang lain, lebih benar daripada yang lain, wariyain dan pamer, wasum'atin dan senang masyhur, senang viral, senang terkenal, wahiqdin dan dendam, ngunek-ngunek Allah, wahasadin derengki, wahubbi jahin senang pangkat, wamalik senang harta. Nah, itu harus kita hilangkan ya. Apa punya harta banyak yang kita nggak hubungi dunia, tidak ke dunia. Yang penting kayaknya
bukan senangnya. Soalnya sebagian itu nggak kaya tapi ingin kaya. Nah itu ya nggak cocok ya. Jadi saya ingat hadis Rasulullah, kamin amalin yang tasawwaru bi surati amalid dunya, berapa banyak amal yang berupa amal dunia, fayasiru bi husnin niyyah min amalin akhirah. Karena diniati baik maka menjadi amal akhirat. Jadi kita mencari dunia pokoknya semangat tapi niatnya baik ya, biar bisa mengumrohkan temannya semisal. Lah itu ketok golek dunia tapi ini adalah akhirat. Ngoten Mas katanya kali Mas Ayu ya. Sangat bagus. Giringannya nggak iso ya. Turen aja ngotot itu. Masya Allah. Jadi ngoten ternyata golek dunia saake-ake niku angsal nggih. Sing penting niate apik, membantu fakir miskin, yatim piatu, termasuk membantu dirinya. Badui kan Pak Haji? Oh betul ya. Ini badui ini khadori ya. Khadori bangsa kuno, badui bangsa ya. Jadi niatnya baik ya untuk membantu masjid, musola, pondok pesantren, fakir miskin, yatim piatu, maka kelihatannya itu mencari dunia, tapi itu min amalil akhirah kata Rasulullah, fayasiru bi husnihi min amalil akhirah, maka akan menjadi amal akhirah. Sebaliknya, min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah, berapa banyak yang berupa amal akhirah ya, seperti berjamaah, tapi fayasiru bi husnihi, karena dunia jelek, maka min amal dunia menjadi amal dunia. Jadi kita misal berjamaah di syuting tujuannya dipilih lagi misal begitu ya. Nah, kampanye, nah itu menjadi amal dunia walaupun ketok ya amal akhirat. Ya, seperti yang membicarakan itu. Akhlaknya dijaga. Nanti ya. Jangan akan diumurkan harus jaga akhlak ya. Jangan digagalkan. Kemudian tersyari dipun jelasaken ya, walam makanat ausoful basyariyah, mengingat sifat-sifat manusia itu mencakup lil ausof al mahmudah wa ghairul mahmudah, sifat-sifat manusia itu ada yang baik ada yang tidak baik. Maka di sini dijelaskan lebih detail oleh musannaf kitab al-Hikam an kulli wasfin munaqidin li ubudiyah. Jadi yang harus kita hilangkan itu bukan semua sifat manusia, bukan, tapi sifat manusia yang jelek yang menyebabkan bertentangan dengan ibadah kita, yang merusak ibadah kita. Jadi kalau sifat yang baik ya, maka itu harus dipertahankan. Litakuna supaya ana sapa sira linidail haqi marang timbalane Allah zat kang hak ana iku mujiban nyembatan. Jadi niki ketika kita sudah menghilangkan sifat kemanusiaan kita yang jelek-jelek, hasud iri hati dan seterusnya, maka insya Allah begitu dipanggil Allah ada azan, insya Allah cekak-cekak orang gampang asam-asam. Dan lagi diutarakan li annaka idza kharaja antil kalaushafil mahmumah, karena ketika kamu keluar dari sifat-sifat yang tercela tersebut, ittasofta bimahasini sifat, maka secara otomatis kamu akan mempunyai sifat-sifat yang baik. Jadi kalau hati sudah dibersihkan dari sifat-sifat yang jelek, perilaku-perilaku yang jelek, akhlak-akhlak yang jelek, maka insya Allah akan terisi dengan akhlak-akhlak yang baik. Ini namanya taholli dan tahalli. Ya, jadi ada hok, ya, itu singkatan taholli, membersihkan diri dari sifat-sifat yang jelek. Kalau sudah demikian, hak itu singkatan tahalli, menghias diri dengan sifat-sifat yang baik. Kalau sudah demikian akan tajalli. Setelah hok, hak menjadi jim, tajalli, akan bisa menghadap Allah, sakit ibadah tenanan, sakit ma'rifatan Allah, cedek dan Gusti Allah.
Jadi tajalli malah ngedeng, ya, akan muncul rahmatnya Allah, akan muncul kawasan Allah di batang hati kita. Tawadhu'illah seperti tawadhu terhadap Allah, wal khusyuk baina yadayhi, dan khusyuk di hadapan Allah. Jadi kalau kita sudah bisa menghilangkan sifat-sifat yang jelek, insya Allah akan mempunyai sifat-sifat yang baik seperti tawadhu kepada Allah dan khusyuk di hadapan Allah, wa ta'dhim li amri, dan mengagungkan, mementingkan urusan dengan Allah. Lagi urusan dengan Allah liyane minggir. Nah, bisa tadi boleh sifat hati bersih dari segala macam penyakit-penyakit hati. Wal khifdi li hududihi. Kalau sudah demikian akan mampu menjaga diri agar selalu melaksanakan perintah Allah, menjaga diri agar tidak melanggar larangan-larangan Allah. Wal khaufi minhu, insyaallah akan punya rasa khauf, takut kepada Allah. Wal ikhlas fi ubudiyati, dan ikhlas ketika beribadah kepada Allah. Nah, kalau sudah demikian, fanatika, akan dipanggil oleh Allah, ya abdi, wahai hambaku. Jadi diakoni hambane Allah niki luar biasa. Niki. Jadi itu termasuk pangkat yang sangat tinggi. Nah, kalau sudah demikian, fatujibu bi qawlika labbaika ya rabbi. Panjenengan bisa menjawab Allah labbaik. Labbaik itu damkah Tuanku, sendika dawuh Gusti. Wa takunu shadiqan fi ijabatika, dan ketika Anda menjawab seperti itu betul-betul dari hati nurani yang dalam. Tidak munafik. Ya, mengatakan labbaika ya rabbi, tidak yang lisannya tapi secara hati. Wa takunu aidan min khadrati qariban. Dan kemudian kalau sudah menghilangkan sifat-sifat yang jelek yang ada di dalam hati dan sifat-sifat yang jelek yang ada dalam anggota zahir, maka kamu akan menjadi orang yang dekat kepada Allah. Wa takunu lan ono sapa sira aidan halim malih, utawa kelawan maneh kaya dene napa wau saged ngrasakno tekenan Gusti Allah nggih, saged nyembadani Allah mujiban nggih, iku qoriban wong kang parek. Jadi kalau kita sudah bisa menghilangkan sifat-sifat hati yang jelek, maka akan menjadi dekat kepada Allah. Kalau sudah dekat, fatuhfadu minal auzari, kamu akan dijaga dari berbagai macam dosa. Wa tatayassaru lakal a'mal, akan dimudahkan untuk melakukan amal-amal yang baik. Wa tataladdu biha, akan merasakan nikmatnya ibadah. Jadi ini kalau kita sudah mampu menghilangkan kotoran-kotoran hati dan mengisinya dengan sifat-sifat yang baik, akan menjadi orang yang mahfud, orang yang dijaga oleh Allah. Jadi mahfud itu tingkatan di bawah Nabi. Kalau Nabi maksum, kalau wali mahfud. Bedanya wal farqu bainal mahfudhi wal maksum, perbedaan antara mahfud dan maksum, sama-sama dijaga dari dosa. Annal maksum la yulimu bidambin al-batata. Kalau maksum, ya, itu orang yang tidak pernah melakukan dosa sama sekali, seperti para nabi, dijaga betul oleh Allah sampai-sampai tidak pernah melakukan dosa. Wal mahfud wa tahsulu lahu zallatun. Kalau mahfud ini untuk walinya Allah, ya dijaga oleh Allah dari dosa-dosa, tapi ya masih kepleset kadang-kadang. Nah, kalau sini belum. Jangan-jangan mahfud ini sama mahfud itu turun nih. Sing jenenge bisa wis jangan. Jadi kalau sudah wali mahfud, ya akan dijaga oleh Allah, walaupun nggak pati benar. Maksudnya nggak seperti Nabi. Kalau Nabi maksud dijaga betul, sama sekali tidak melakukan dosa. Kalau wali masih punya dosa, tapi walakin la yakunu minhu israrun. Tapi bukan dilurung. Nah, kita memiliki ayo israr dilurung betul yang mana. Jadi enggak terus menerus ketika melakukan dosa, bal yatubu min qaribin. Akan tetapi para wali-wali itu segera tobat dalam waktu yang dekat. Tidak lama-lama, tidak ditunda-tunda. GPL enggak pakai lama, langsung tobat. Kemudian
di sini diterangkan wa'lam anna takhalli 'anil radha'il wa tahalli bil fadha'il huwa haqiqatus suluk. Bapak sini mungkin. Kangge rapi langsung nyarati ya. Jadi ini ya, ini Masya Allah beliau luar biasa nih menyambut tamu sampai seperti itu ya. Nah, alhamdulillah pulau teko langsung di upload ini. Jadi kalian guys berkutik ya tentunya. Al-ihsan yujizul insan ya. Kebaikan itu bisa melemahkan orang ya. Tapi sama itu bikin orang-orang itu senang terjadi gampang. Kalau manono senang apa insyaallah. Al-ihsan yujizul insan. Jepari mulai mandas bulanan ini. Lanjut ya. Jadi ini takhalli 'anil radha'il, membersihkan diri dari sifat-sifat yang jelek, wa tahalli bil fadha'il, dan menghias diri dengan sifat-sifat yang utama. Ini adalah haqiqatus suluk ya, disebut dengan hakikatnya suluk. Nggih, mengenai wonten lagu niku sulku bakok lan ngoten nggih. Itu katanya suluk-suluk ngoten ya. Ya, nyambah dalan nyebut marang Allah, bakok kepada yang maha langgeng. Ya, niki mengenai niku nggih, manusia diciptakan oleh Allah nggih. Kados ten pesene wong kuno sing nggih. Ning ora ning kene iki. Dununge menungso dhewe tekan jenis sayang murping dumadi. Jadi bukan di dunia ini, kalau ada cara sama saya. Jadi bapak sih. Jadi kalau kita kekuatan ini karena dari suami, aku biasa sama lagi ya. Tapi kalau kemana-mana gitu ya. Biasanya gak pernah koyo ngene. Itu biasanya demi keluar terang ini. Aku biasanya sing ngeterno kula waktu napa bimbing umroh ini kok diundi kan. Tidak harus di alasan pun enggak saya. Bisa kemana-mana. Yang penting cocok gitu. Ya. Jadi saya bisa pakai ini bikin di alasan kuliah, tapi tidak harus di kuliah. Di yang lain juga tidak apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah. Oh insyaallah alhamdulillah. Tapi mau bimbing kok. Oh betul. Bimbing kok. Enggak udah. Ya itu lagi tangan-tangannya beliau aja. Jadi kalau beliau uzur bisa saja. Kalau saya uzur baru ke Pak. Terakhir. Alternatif terakhir beliau. Masya Allah. Kok sampai lagi tuh gini bang? Ini masalah promosi lagi. Nah, jadi ini hakikatus suluk ya. Jadi mau nikah terus mau pulang ya. Ini orang yang iki dunia manusia ini dengan jenis yang murni mati. Jadi buatan dunia ini tujuan manusia itu diciptakan dengan Tuhan yang maha pencipta. Orang dunia manusia ini jenis yang murni bukan hanya di kuburan tujuan manusia diciptakan oleh Allah. Saling mau nikah manusia diciptakan oleh Allah bukan hanya di dunia dan bukan hanya di kuburan tapi pada neng yang selanjutnya neng nutur di bawah songo manunggal marang sayang kang moho agung. Tujuan manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk meminta kepada Allah yang maha agung. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, jadi nikulah hakikatus suluk nggih, menghias diri dengan amal yang baik dan membersihkan diri dari perbuatan yang tercela. Itulah hakikatnya suluk. Hakikatnya ngambah dalam nyedek maring Allah. Itulah hakikatnya orang yang mendekat kepada Allah.
Wala yatimmu dzalik illa liman waffaqahu. Dan itu tidak akan mampu dilaksanakan kecuali kalau mendapat pertolongan dari Allah. Jadi ternyata awal ini walaupun bisa ibadah terawih sampai subuh semisal, tidak boleh sombong karena itu semua adalah pertolongan dari Allah. Mulai terawih cepat mawon, tidak sombong, kuat kembali ya. Ini juga cepat ya, ini sombong ya. Alhamdulillah, baik syakartum la azidannakum. Oleh selalu syukur ditambahkan di Allah. Ini tambah plus syukur, berarti mesti tambah maling. Jadi kalau kita yaitu kadang-kadang kita itu mudah takabur, mudah sombong ya. Kalau Mbah Dim Yatim Banten dulu terawihnya sampai subuh ya, tapi beliau tidak ada rasa sombong seperti itu. Jadi ini kita harus ingat bahwa ketika kita punya kelebihan itu semua adalah pertolongan dari Allah. Makanya dalam kitab Majmu'un kalau nggak salah itu, kitab sing maknanya itu wong sing gendeni Allah, orang yang tergila-gila dengan Allah. Entah itu kadang-kadang tergila-gila tapi dengan harta, wanita, tahta yang begitu ya. Kalau wali-wali Allah itu Majmu'un, tergila-gila dengan Allah. Ada kalimat begini ya, tarkus sholati wajibun. Sekilas maknanya ninggal no sholat itu wajib, meninggalkan sholat itu wajib. Sekilas maknanya begitu. Tapi ternyata maksudnya tarkus sholati utawi tinggal rumongso bisa sholat itu wajibun wajib. Kawujubi filial sama dengan wajibnya melaksanakan sholat. Jadi kita wajib melaksanakan sholat, tapi juga wajib meninggalkan perasaan, membuang perasaan bisa melakukan sholat. Kita harus beramal, tapi harus meninggalkan perasaan bisa melakukan amal. Nah, terus bagaimana? Kita harus merasa la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak bisa beribadah kalau tidak dapat pertolongan dari Allah. Jadi kita harus sholat dengan merasa bahwa kita ini digerakkan oleh Allah. Kenapa? Karena wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Al-Qur'annya seperti itu. Allah menciptakan kalian sekaligus perbuatan yang kalian lakukan. Ini semua yang menciptakan adalah Allah. Jadi kita harus sholat dengan merasa rukuk kita digerakkan oleh Allah, sujud kita digerakkan oleh Allah, ibadah kita digerakkan oleh Allah. Jadi walaupun bisa terawih sampai subuh seperti Mbah Dim Yatim Banten, insya Allah kalau sudah demikian tidak punya rasa ujub, tidak punya rasa sombong. Sebab yang hebat bukan kita tapi adalah Allah. Sesuai dengan kitab yang satunya yang namanya Bahrul Lahud. Ini segoro ini segoro. Ini biasanya kita khusus nih kalian. Dipelajari wong sing istimewa. Nah, bukan babi-babi bukan. Orang yang istimewa. Nah, di situ diterangkan bahwa as-sholatu bu'dah. Sekilas maknanya as-sholatu utawi sholat iku bu'dah ngedoaken karo Allah. Sekilas maknanya begitu. Sholat itu menjauhkan kamu dari Allah. Tapi maksudnya as-sholatu utawi rumangsa bisa sholat iku bu'dah ngedoaken marang Allah. Jadi pengasuh pondok Lirboyo, beliau Kiai Fatih, pengasuh pondok Maya, ada saya sendiri, ada yang lain. Daripada menghina orang lebih baik dalam diri sendiri. Monggo, mungkin ada yang mau nambah, monggo. Ini kali-kali. Monggo, Pak Yai Latif dari Purworejo. Ya, monggo, mungkin mau bertanya atau Pak Yai Arif dari Purworejo, Ketua Ranting Purworejo. Masya Allah. Monggo, monggo. Oke, monggo. Berarti Ketua Kopdar yang menentukan harinya. Ya Allah, saya pun. Dia bisa membawa orang sekian banyak. Ini ketuanya, betulnya. Kalau dijelaskan tentang pemahaman bahwasannya termasuk sifat dari para anbiya itu adanya sifat maksum. Nah, maksud itu wahyu.
mahfud wali maksum nabi gitu. Bagaimana pengertian yang di situ dengan peristiwa kesalahan, mungkin dikatakan kesalahan atau mungkin bisa dinilai itu suatu dosa yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, di situ apa itu keluar dari sifat maksum itu? Kalau memang itu maksum kan nggak akan terjadi hal seperti itu yang menjadikan keluar dari surga. Ngoten saking kula. Masya Allah, Matur suwun. sangat bagus, luar biasa nggih. Wau takdire nggih, al maksum itu albat sama sekali tidak pernah melakukan dosa. Tapi kok kenyataannya Kanjeng Nabi Adam makan buah khuldi, atau Nabi Yusuf gara-gara tidak berdiri ketika orang tuanya datang, ketika Nabi Yakub datang, ayahnya datang, akhirnya anaknya Nabi Yusuf tidak ada yang menjadi nabi. Kan begitu ya kan? Itu pelajaran yang sangat besar, sangat berharga. Nabi Yusuf dijadikan pelajaran oleh Allah karena tidak berdiri ketika ayahnya datang. Gara-gara itu saja nggak mau hormat orang tuanya, akhirnya anaknya Nabi Yusuf tidak ada yang menjadi nabi. Padahal bapaknya yang nabi, Nabi Yakub, mbahnya Nabi Isa nabi, buyutnya Nabi Ibrahim juga nabi. Kan begitu ya kan? Nah itu katanya nabi itu maksum, tapi kok kenyataannya seperti itu. Nabi Adam makan buah khuldi. Nah kan Nabi Yusuf seperti itu. Dan mungkin mas banyak contoh yang lain. Nah ini bagaimana? Nah, monggo mungkin ada yang mau menjelaskan. Nah, jadi Nabi Adam itu kan seperti itu ya, punya kesalahan makan buah khuldi. Nabi Nuh ketika dimintai syafaat di hari kiamat ternyata juga tidak bisa karena punya kesalahan. Karena gara-gara doanya Nabi Nuh akhirnya sak donya kelelep kabeh. Mestinya Nabi Nuh kan berdoa yang bagus, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun, seperti kanjeng Nabi Muhammad SAW kan begitu ya kan. Nah, ternyata beliau malah mendoakan agar semua orang kafir dihabisi oleh Allah. Nah, akhirnya beliau karena seperti itu merasa punya salah dan akhirnya nggak bisa memberi syafaat. Nah, padahal itu katanya maksum, kan begitu ya kan? Kok seperti itu? Nah, terus gini. Kalau yang pernah saya dengar, itu Nabi Adam itu pernah diprotes oleh Nabi Musa memang. Ketika Nabi Musa sudah wafat, ya, itu rohnya itu menemui Nabi Adam. Nabi Adam, panjenengan ini kan yang menyebabkan orang sedunia keluar dari surga. Jenengan gara-gara mangan buah khuldi akhirnya dikeluarkan dari surga. Akhirnya mari anak putune ruwet-ruwet kabeh ngene iki, ono sing badui, ono sing macam-macam, ono sing gede kabeh gak lunas ngono bae. Jadi akhirnya jadi ruwet semuanya gara-gara panjenengan. Ternyata jawabnya Nabi Adam gimana? Jawabnya Nabi Adam, saya sudah ditulis oleh Allah melakukan seperti itu sudah berapa tahun? Kan sudah tahunan yang silam, bertahun-tahun yang silam. Jadi ternyata itu semua sudah tertulis, dan di sana juga sudah ada penjelasan, ada isyarat bahwa akan muncul nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Loh, kalau saya tidak keluar dari surga, opo payu koyo sampean opo kira-kira dari nabi? Ya ora. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang itu skenario Allah, biar nanti muncul nabi-nabi, ada Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terakhir kanjeng Muhammad SAW. Nah itu saya harus turun dulu ke bumi. Nah, jadi itu semua skenario Allah. Kalau nggak terima salah Gusti Allah, paham tak? Nah begitu. Itu Nabi Adam ketika diprotes Nabi Musa seperti itu jawabannya. Nah, monggo barangkali ada yang mau nambah. Alhamdulillah. Ini Pak Yai Latif Arif dari Ura-Ura, ini ketua MU ini. Ketua MU nah, monggo. Masya Allah. Jadi walaupun jelek-jelek begitu, Jelek-jelek. Jadi sampun dicoba. Nah, monggo. Masya Allah. Jadi walaupun jelek-jelek begitu,
Jelek. Jadi sampun dijelaskan oleh Yai Habib ya. Memang Nabi Adam seperti itu, tisu. Nabi Adam seperti itu karena apa? Kronologinya memang sebelum diciptakan itu di zaman azali sudah dicetak bahwa Nabi Adam itu memang dijadikan untuk khalifah di dunia. Kalau tidak dikeluarkan dulu dari surga, mana mungkin nanti bisa jadi khalifah atau bisa mengelola dunia ini. Nah, kemudian yang lain, karena apa? Karena menunjukkan sifat bahwa manusia itu adalah al-insan, makhluk khotok, bukan semata membangkang kepada Allah. Jadi Nabi Adam berbuat salah seperti itu bukan karena membangkang kepada Allah, tetapi karena menunjukkan bahwa manusia itu lemah, punya sifat nisyan, lupa. Kemudian hasanatul abror adalah sayyatul muqarrabin. Jadi intinya ya seperti itulah, bahwa memang sudah skenario dari ilahi dulu Allah menciptakan Nabi Adam untuk diciptakan di dunia. Perantaranya musababnya makan khuldi dulu. Nah, karena dijadikan khalifah di mana? Masa di surga jadi khalifah? Kan nggak mungkin. Nah, makanya ditokno dulu dari dunia agar bisa jadi khalifah. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya. Kata Makola tadi, hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Baik untuk al-abror, itu jelek untuk al-muqarrabin. Kalau nggak salah dulu Mbah Maimun juga waktu di Lubang pernah jam itu juga. Jadi perkara yang baik untuk tingkatan al-abror itu bagi al-muqarrabin masih jelek. Seperti Nabi Ibrahim, ya, ketika ngapusi Raja Namrud, lah itu kan pakai bahasa tauliyah, nah, kan begitu ya kan? Bal kabiruhum hada, kan kalau salah begitu ya. Jadi ketika ditanya, hei Ibrahim, kamu ya yang menghancurkan berhala-berhala ini, Nabi Ibrahim menjawab, bal fa'alahu kabiruhum hada. Kerumune Raja Namrud yang melakukan yang paling besar ini, karena waktu itu cuma patung berhala dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, kecuali satu yang paling besar itu diberi pecoknya Nabi Ibrahim. Jadi seolah-olah yang menghancurkan yang paling besar itu, ya. Jadi namun memahami daunnya Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim mengatakan bahwa yang menghancurkan berhala ini adalah yang paling besar ini. Padahal maksudnya Nabi Ibrahim bal fa'alahu mandek, bal fa'alahu. Memang benar itu dilakukan oleh dia Nabi Ibrahim. Kabiruhum hada, yang paling gede yo iki, karepe ngoten. Terkikik ngoten cara ten atine Nabi Ibrahim. Jadi itu tauliyah. Nah, ternyata walaupun itu kalau untuk kita itu enggak masalah. Jadi ini orang rendah ya. Kesalahan sedikit enggak masalah. Tapi untuk Nabi Ibrahim, sekelas Nabi Ibrahim orang besar, orang al-muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah, ngapusi dan bahasa tauliyah sik berarti gambarnya kata. Jadi termasuk hasanatul abror, sayyatul muqarrabin. Jadi sebetulnya maksumnya Kanjeng Nabi semuanya itu ya tidak berkurang. Loh, Nabi Adam kok beliau melakukan kesalahan? Loh, kesalahannya Kanjeng Nabi Adam itu litasyrik sebetulnya. Tidak perlu jauh-jauh ke Lauhil Mahfud. Kadon lek rawedeng. Tidak usah Lauhil Mahfud, ya itu sudah. Memang nabi-nabi itu kemaksumannya terjaga, artinya apa? Meskipun Kanjeng Nabi, para nabi itu melakukan sedikit kesalahan, sedikit ya, menurut kita, tapi menurut Allah itu bukan kesalahan. Karena tujuannya Allah itu sebetulnya menurunkan syariat dari amalia atau kelakuan nabi yang terlihat salah oleh kita. Kanjeng Nabi Adam diberikan oleh Allah, diberikan ilham untuk memakan buah khuldi. Memakan buah khuldi. Itu sebetulnya Allah sedang menurunkan syariat taubat untuk kita, bagi yang melakukan dosa. Yang terpenting bagaimana kita itu bukan memandang maksumnya Kanjeng Nabi Adam atau maksumnya Kanjeng Nabi Adam berarti nukson berkurang dengan adanya kesalahan. Bukan itu. Tapi maksumnya kesalahan Nabi Adam itu sudah ditutupi dengan taubatnya. Kita lupa. Kita lupa taubatnya itu, yang kita bidik adalah nilai kurangnya kemaksuman, kesempurnaan maksum itu.
Sebetulnya para nabi itu kemaksumannya itu sempurna, kamilah. Sempurna kemaksumannya. Tidak terkurang sama sekali. Adanya terlihat kurang, itu tujuannya linuzuli syariah. Untuk turunnya sebuah syariat baru. Maka di dalam setiap perkara, di dalam setiap kesalahan yang kita nilai salah dari para nabi, itu pasti ada hikmat tasyri' di dalam. Kita bisa membaca kitab Maqasidul Ammah di Syariatil Islamiyah. Saya punya kitabnya. Kaji Rawedeng mungkin bisa membaca. Jadi kadang-kadang memang nuwun sewu, tapi ini tidak bisa dilakukan kepada kita. Karena kita para ulama ini warasatul anbiya, berarti kiai itu salah-salah didik, tidak masalah. Tidak bisa seperti itu. Derajat kita sudah sama. Senajan toh kita kiai kita tetap manusia, kita bukan nabi. Dan perilaku kita tidak menjadi simbol usul syariah tidak. Kalau perilaku Kanjeng Nabi Adam menjadi usul syariah, dasar syariah. Kesalahan apa? Kesalahan dalam memprediksi perang Uhud itu juga ada syariat di situ. Kesalahan dalam apa? Kelihatannya salah menurut penakaran kita. Menurut sampean, Nabi Adam ketika makan buah kurdi itu salah menurut sampean. Karena akal sampean belum menjangkau bahwa itu bukan kesalahan. Gitu. Kalau kita membaca kitabnya siapa? Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, murid dari Syekh Zakaria Al-Ansori. Beliau mengatakan, salah dan tidak itu hanya terbatasi oleh cara pandang. Cara pandang mungkin kita salah, tapi menurut Allah itu benar. Maksum menurut para nabi. Dan yang seperti itu dimaklumi oleh Allah. Maksum namanya nabi. Nabi itu meskipun salah kaya apa menurut umat, ya toh, itu tetap dipandang syariat oleh Allah dan itu bukan salah. Dan maksumnya itu tetap tidak berkurang. Ya, cuma kita yang cara pandangnya terbatas, maka kita mengatakan, itu salah Nabi Adam. Padahal enggak. Padahal kalau kita itu umatnya Nabi Adam, cucunya Nabi Adam, tentu kita tidak akan menyalahkan kakek kita. Kecuali sampai cucunya iblis kan. Cucunya iblis atau cucunya setan pasti mengatakan, "Mbah saya salah." Tapi kalau cucunya Nabi Adam asli, kita memandang bahwa di dalam lelaku Nabi Adam memakan buah kuldi itu ada syariat, ya toh? Ada syariat yang nantinya hifdun nasl tujuannya. Maka itu syariat hifdun nasl, terjaganya sebuah keturunan di dalam dunia ini. Termasuk bagian daripada bidikan Allah bahwa akan menciptakan yang namanya apa tadi? Kaji Rawedeng tadi. Manusia khalifah fil ardi. Jadi proses untuk menjadikan manusia sebagai khalifah fil ardi dilalui dengan adanya sebuah problematika dan sebuah proses yang kayak Nabi Adam harus salah. Padahal tidak salah. Sangat berfungsi. Adanya Nabi Adam makan buah kuldi, adanya Kanjeng Nabi Muhammad pada akhirnya. Berarti kesalahan Nabi Adam yang sampai nilai salah, yang pada akhirnya menurunkan Kanjeng Nabi Adam, ini tidak menjadi kesalahan menurunkan Nabi Muhammad, ini tidak menjadi sebuah kesalahan berarti. Ini sebuah syariat yang sangat agung. Karena dengan makannya buah kuldi Nabi Adam, maka turunlah Kanjeng Nabi Muhammad yang super agung. Kan seperti itu. Jadi kita tidak mampu dan kita tidak bisa dan kita juga tidak boleh mengatakan Nabi Adam itu salah makan buah kuldi. Itu orang yang picik, pikirannya sempit, otaknya kecil, wawasannya kurang, kopi ini kurang kental, dulani kurang adoh. Tapi kalau kita membaca kitabnya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani atau membaca kitab apa? Ya saya mohon maaf ya. Kitab yang saya bagikan ke Pak Habib itu Sarah Hikam hanya 11. Hanya 11 loh ya. Saya punya sekarang 28 judul Sarah Hikam. Jadi sampai narepe nututi ngalim saya enggak bisa. Meskipun sampai ngaku ngalim ya enggak bisa. Kecuali nanti tambah kita mali ya. Masya Allah. Besok direnteng tak hadiah. Oh alhamdulillah. Oke. Jadi itu ya Pak Kaji ya, Pak Kaji apa jenenge Pak Kaji Latif. Pak Kaji Latif. Apakah Pak Kaji BHS ini ketika bertanya itu salah? Ya tidak.
Ini bagian daripada tasrih atas munculnya jawaban-jawaban pada problematika yang ada di dalam apa jenenge pikiran kaji BAS. Dan setiap pertanyaan itu bukan kesalahan. Setiap pertanyaan adalah hikmah. Al-ilmul jannah miftahuhas su'al. Ilmu itu adalah sebuah taman. Miftahuhas su'al. Pembukanya adalah problematika. Tapi kalau orang ini kebanyakan problematika, seperti orang yang kebanyakan kunci kan seperti itu. Kayak arah wedeng ini. Hikmahnya besar sekali. Hikmahnya besar. Dan setiap perjalanan ada hikmahnya. Perjalanan Nabi Adam makan buah kuldi ada hikmahnya. Tujuannya sebetulnya Kanjeng Nabi Adam diisyarahkan, diilhamkan untuk makan buah kuldi itu tujuannya satu. Kalau kita membaca kitabnya siapa itu? Membaca kitabnya Imam Qadiyat di dalam kitab Asy-Syifa atau keterangan di dalam kitab-kitab itu bahwa tujuannya adalah turunnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain. Turunnya Kanjeng Nabi Muhammad karena mensyafaati kita. Yang kaum hadori kaum ibadi ya seperti itu. Masya Allah, luar biasa ikut dari. Saya kira pertemuan ini nanti bisa ditirukan di Kediri Kiai ya. Kediri harus meniru. Karena harus dihidupkan. Niki bukan hanya kiai saja. Ini ada yang kiai, yang depan-depan ini kiai. Yang belakang-belakang tidak. Ada yang lulusan pondok tidak bisa baca kitab sama sekali. Ya toh, ada. Karena saking ngurusi dunia. Nah, tidak. Yutam tapi tombok gitu. Yutam tapi tombok. Kan seperti itu. Kalau semua himasal di seluruh Indonesia seperti ini luar biasa. Perlu dibawa nanti datang ke Kediri. Di Masal Malang ini ada program umroh gratis bagi anggota. Ini belum dari Ataya dan Mas Dodit ya. Jadi kayak besok September itu insya Allah yang berangkat ya Cak Baweh dan Cak Salis. Maka dua orang ini harus menjaga akhlak betul. Jangan sampai akhlak sampean rodek ya. Kemudian 2027 juga ada yang diajak kaji BAS. Dulu kelakuannya sangat mursal beliau. Sejak mendapatkan kabar beliau langsung Masya Allah. Loh, di grup itu loh setiap hari istighosah. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan ini free semua. Yang sudah berangkat ya ini Tarmuji ini ada Cak siapa? Cak Tri, Cak Blendeng. Itu kita berangkatkan gratis. Kalau di Kediri yang menjadi kandangnya macan, kandangnya singo, harusnya lebih dari itu. Insya Allah. Ya ini cuma kepimpinannya Pak Kamal saja. Setelah itu Gus Topik ngeledek mana? Ya Alhamdulillah kan di Masal Malang Raya di samping ada Kopdar Fikam, ada musyawarah mahalli, ada musyawarah campur jalamek yang menjadi mustahid semua. Jadi tiga ini. Kemudian ada lagi masakan dan perdukunan. Ini yang paling menyenangkan. Jadi masakan sekaligus musyawarah masalah perdukunan. Beliaunya yang roisi, beliaunya pakarnya ya. Yang ini pakarnya. Nah, ini kikun, kiai sekaligus dukun. Kikun, kiai sekaligus dukun. Jadi ada masakan ya yang dibarengi dengan acara sekak-sekak bersama sama masalah perdukunan. Alhamdulillah luar biasa kan. Kata sendiri, alhamdulillah asal ilmu kuat sangat. Jadi semua yang terjadi itu adalah skenario nya Allah ya dalam rangka tasyrik seperti yang disampaikan Mbah Yai Munir tadi ya. Dan ini menunjukkan bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu benar ya. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mengatakan Allah tidak harus membuat yang maslahah. Jadi Allah itu ya sya'u, terserah Allah. Sakarepe digawe Pandowo kalah, Kurawa yang menang, terserah Allah. Ini
Makanya ketika terjadi peristiwa apa itu pasukan Tartar menggempur Baghdad itu kan banyak kitabnya umat Islam yang dibawa mereka, ada yang dibakar sampai bisa dipetertek gitu ya. Nah, itu kan ada seorang aulia protes tentang Allah, ya Allah kok jenengan damel ngeten. Ternyata tentang kitab Qomi Utughyan itu ya. Nah, Qomi Utughyan versi ya lah itu ada syair langsung ada kalau nggak salah daun ya jatuh ada syairannya itu. Da'il i'tirodo famal amrulak. Da'il i'tirodo famal amrulak. Ini kalau dalam ilmu arut namanya bahar muta'orib. Nah, jadi kalau ini kapal ilmu barangkali. Wazannya fulun. Terusannya Pak Habib. Terusannya saya. Tapi intinya apa teman? Terusannya tuh fi harokatil falak. Nanti kalau ya. Jadi waliullah tadi dikritik ya. Itu bukan urusanmu, itu urusanku. Gambarannya ngatain, sing dadi pangeran aku apa kamu. Nah gitu. Jadi terserah aku. Nah, gambarannya gitu. Jadi kita itu jangan sampai memprotes Allah ya. Jadi kita harus mengambil hikmahnya seperti dalam Al-Qur'an wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali kalian membenci sesuatu padahal itu lebih baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Barangkali kalian menginginkan sesuatu padahal itu lebih jelek untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu mana yang lebih maslahah, kalian tidak tahu mana yang lebih maslahah. Jadi ini kalau kita memahami ayat ini, insya Allah dalam keadaan apapun hati kita tidak akan mudah susah, tidak akan mudah gelisah. Ngoten nggih? Terus nanti Mas tanya penaknya lagi. Mas yang penting ada meriki apa dulu? Alhamdulillah. Iya. Termasuk kopdar niku Yai sing saking Kediri. Kopdar itu sebetulnya kita hanya menyiapkan tempat. Jadi tempatnya mriki. Kados teng mriki niku kula mboten ngedalaken serupiah pun mboten. Jadi kados kambing niku dibantu. Niku saking Mas Dodit, Bowo, apa jenenge? Buah-buahan dan lain sebagainya, bapak-bapak, ibu-ibu. Lah niku kula matur ke ngene ibu-ibu, yang pinten Mbah Yai? Wong 30, tak delok wong 50 luwe. Dadi kula enek lawuhe kurang, enek kerupuk tenang mawon. Jadi yang terpenting kumpul. Sampeyan sing batu barang ya sampean kumpul ya. Batu sampean kumpul. Insyaallah apalagi kita menghadapi HBH. Kita nanti kumpul apa jenis kumpul apa HBH kan kurang sedilu. Maka ya kudu dimusyawarkan lagi, ikut kumpul besok di Kiai apa jenenge? Di Kiai Syafaat. Maka nanti ada door prize lagi. Saya tadi andum amplop itu bukan dari saya. Itu dari Ancap Dau. Apa? Jadi Ancap Himasal Dau itu cuma ada 2. Saya ketuanya, bendaharanya Kusen ini. Lainnya tidak ada di dalam. Alhamdulillah. Besok hari raya kita kita seragam untuk Ancap Dau, sarungnya BHS, atasannya nanti ya harus gini terus ya, terbaik. Jadi amplopnya itu bukan dari saya, amplopnya dari bendahara Kusen. Dan insya Allah Ancap Dau makmur insya Allah. Harus ditirukan ancap-ancap yang lain. Dan kita galakkan. Yang penting kita kumpul dawuhnya Mbah Yai, mangan gak mangan, kumpul ketok rukune. Kenapa Yai Umam niki teng Malang? Sebab di Kediri tidak ada temannya. Itu umpamane jenengan nggih ngundang Himasal Kediri Malang untuk kopdar di Kediri, siap kita. Siap nggih? Siap. Siap. Sekali-kali monggo kita bergabung hubungan bilateral.
Kenapa kita milih yang ngaji Pak Habib? Bukan karena beliau yang paling alim, bukan. Karena beliau yang paling istiqomah. Oh, alhamdulillah. Beliau paling istiqomah. Jadi pantes cara dicampur pantes. Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Untuk besok yang kota kita ngopi-ngopi di Abah Zainuddin. Alhamdulillah. Kita kegiatannya kuatah ya. Ada kumpul-kumpul seperti ini. Ini kumpul antara Hadori dan Badui. Nanti ada khusus yang Hadori, yang grup perlente-perlente itu ngopi-ngopi di kafe-kafe. Yang seperti ini tidak diajak. Sebab mlebu kafe sandal dicepot ya. Ya isi tak aja. Seperti itu. Dan luar biasa. Dan kayak kemarin HBH yang tahun HBH tahun lalu, Halan Bihalan, kita disupport Pak Wali Kota. Dikasih dana ya, 40 juta oleh Pak Wali Kota. Besok kita mengajukan juga ke Pak Wali Kota. Tapi karena saya kemarin sudah dengar dari Kiai Kamal bahwa batu sudah cukup, nanti kalau ada dana dari wali kota, ini nanti masuknya ke kas Himasal Ancap Dau. Siapa darahnya? Saya sudah ngutus, meskipun Mas Dodit ini bukan Himasal, beliau yang mengaturkan ke wali kota, mengaturkan ke Abah Joni, dan Abah Joni juga insya Allah siap mensupport nanti masuknya ke kas jauh. Karena saya tanya Pak Yai Kamal, bagaimana Pak Yai Kamal danani pun, beliau jawab itu ada orangnya, sudah beres Kota Batu, alhamdulillah. Proposal sudah kadung tak sebar. Kan ya udah enak kalau tidak. Ya toh Sen. Sampai melu putih Gus Pak. Niki putrane Bayi Manap. Betul. Kediri dadi wong Malang. Tapi tasik bingung tumet ancap pundi. Nggak menguntungkan jadinya. Tapi ure-ure itu adalah embrio Kopdar. Oh, nggih, insyaallah. Dulu awalnya Kopdar itu Cak Kaji BHS itu, terus Al-Maghfur lah. Muridnya Mama Gufron. Pedeng, Mama Gufron, terus ada Irsad, ada Idam, ada Khairon itu. Kita memang tujuannya untuk menggalang, ya apa caranya rukun. Wis kita hilangkan sekat. Hilangkan sekat piye? Sing enom, sing tuwek, jambal yang gone sing lanang, sing jangkar gak masalah. Yang penting bukan duriyah dan habaib wis ngono tok. Jadi mulakno Lek Habib tembus KTP gak masalah. gak masalah. Ini Habib tembus KTP kan kali. Nggih, kula kali Pak Abdullah niku sampean jambal-jambal mboten napa. Monggo sing itu sama kira beb mboten gak masalah. Kok Pak Hanusi lho nyeluk kula beb ngoten. Iki nyeluk Habib apa nyeluk jambal jare. Yang terpenting kita kumpul, jangan ada sekat, nggak usah minder. Batu nggak usah minder, atau ngantang nggak usah minder. Wah, saya bukan kiai, wes podo ae. Ya toh, awake dhewe kabeh selama ini sampai besok tetap santri. Senajan to nek omah kiai, ya toh. Senajan nek omah kiai dan tetap santri. Kalau kita dihadapkan ke Lirboyo, awake dhewe santri, kiblatnya jangan menggok seperti Rawedeng ini. Dia pernah tersesat ke Mama Gufron. Astagfirullah. Suryani kalau bahasa Sunda. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Diskusi seperti ini kedah dipun galakaken Yai. Lek mboten jenengan mboten enten sing ngawiti. Monggo sawal utawa kapan kita naik bis ya toh ke Kediri, nanti yang nyewakan Yai Umam. Setuju nggih? Masalah bis pun kakak pun Malang, kantun nyotrone mawon.
Nggih. Masya Allah, luar biasa nggih. Jadi kopdar seperti ini bisa menghilangkan penyakit nggih. Alhamdulillah saya dulu itu 400. 580. Ngoten ya, nggih. Gula darah 580. Nggih. Alhamdulillah, nggih. Baru kayak kumpul-kumpul guyon-guyon seperti itu turun 200 sudah. Alhamdulillah. Sekarang sudah turun lagi, kuat lagi saya. Masya Allah. Jadi saya tuh kuat dan kuat. Iya, siap tempur. Ya karena jagongan dengan dokter Boyke itu. Ya itu Pak Sidias ya, jawabannya seperti tadi, nggak bisa saya simpulkan ya, karena penting semua. Kalau kesimpulan berarti yang penting yang kesimpulan kok semua penting tadi, jadi nggak bisa saya simpulkan. Kesimpulannya seperti tadi. Terus nanti kalau kurang sesuai monggo. Masya Allah. Masih dimusyawarahkan ya sudah ini. Monggo bisi orang monggo Pak yang lain Pak Ibrahim monggo. Ini biasa kritis orangnya ini. Apa dari dulu kritis ini. Mulai dari pondok saya sama-sama ngajak di Mutafiyat itu dia kritis katanya. Karena suka gantongan. Terima kasih. Sini buat apa? Berangkat dari ukhrud min ausofil basyariyatik litakuna lidindail haq mujiban. Waktu 2 menit. Buang keakuanmu agar kau bisa merasakan panggilan Tuhanmu. Oh, Masya Allah. Maknanya buang keangkuhanmu agar kamu bisa merasakan Panggilan Tuhan. panggilan Tuhan. Oh, maknanya. Gimana Pak? Sehingga dari rangkaian untuk menjadi tajalli itu harus takholi dan tahalli. Sehingga dari pertanyaan tadi, kalau melihat pertanyaan itu sulit untuk menjadi tajalli. Karena masih memandang kesalahan seseorang, berarti masih merasa keakuan yang muncul. Ini sulit. Yang tanya itu untuk menjadi tajallinya sulit. Oh, ya. Kalau gampang ya. Karena masih belum bisa takholi. Iya, masih merasa aku gitu ya. Keakuannya masih sangat kental. Untuk menjadi tajalli ini sulit. Ini kalau melihat konsep dari Imam Muwatta, ukhud min ausofi basariyatik litakuna lidindail haq mujiban. Sepenting pantas iso mangan sego. Ada sebuah saya membaca di dalam kitab Rosail Ibnu Arabi. Itu ada pernyataan yang kontradiktif dengan ukhruj ala ausofi basariyatika. Ini malah ada yang makolanya mirip di sini, tetapi bunyinya seperti ini. Itfin wujudaka fi sifati basariyatika. Maka tenggelamlah dirimu dalam sifat kemanusiaanmu yang sejati. Karena memang kamu diciptakan menjadi manusia. Kalau diciptakan menjadi manusia, kenapa harus keluar dari sifat kemanusiaan? Sifat manusia itu apa? Sifat lemah, sifat butuh, sifat meminta, sifat apa? Lupa, sifat ada ghorizatun nau, ghorizatun tadayun, ghorizatul baqo, ghorizatun nau itu tertarik dengan lawan jenis. Fin wujudaka fi ausofi basariyatik. Kita itu diminta untuk justru tenggelam pada hakikat manusia. Saya macam manusia. Sifat keakuan boleh masuk, boleh muncul atau tidak? Boleh. Ketika kita mengatakan ya Rabbi, artinya apa? Wahai Tuhanku. Duh pangeran kula. Ada toh pengakuan? Ya itu sifat basari. Yang tidak boleh itu kita menduduki dampar kepangeranan. Posisi Gusti Allah kita duduki. Kita duduk manusia saja. Yo pengen sugih. Yo lek duwe duit yo seneng. Yo lek sarunge BHS yo guyu. Dan kalau di amplop yo langsung dihitung nek jeding ya enak. Khawatir kurang.
Dan harus kita sifat basariah untuk apa? Untuk melanggengkan dan jejak nih apa? Jejak nih tugas kita sebagai khalifah fil ard. Namanya khalifah. Khalifah itu di atas sultan. Jadi khalifah memang harus kaya. Khalifah harus ngabai. Nanging tetap tawadu, tadarruk, kita ini hamba, kita ini kawulo. Maka Kanjeng Nabi kan juga beliau itu tidak menetapkan nilai kemakrukan secara nilai yang tinggi, enggak. Dalam hadis addi maftaradallahu alaika takun min a'badin nas. Wes laksanakan yang diperintahkan Allah saja. Yang tidak diperintahkan Allah jangan. Kuatmu apa? Sholat, ya sholat. Kuatmu poso, ya poso. Poso itu ya sesuai dengan sifat basariah saja. Bagaimana? Waktu sahur ya sahur, waktu berbuka ya jangan ditahan, langsung berbuka. Meskipun menu berbukanya berbeda-beda. Kalau kita seperti kita ini menunya ya sarapan, ya toh, menunya makanan. Kalau Pak Habib sama Boyke ini beda. Langsung aham. Sayyidina Ali gitu. Ya seperti itu. Tetap kita pada pokok aku ki menungso biasa kok. Jadi ketika kalian duwe ya kudu seneng kan. Dan saya buktikan bahwa ketika seseorang itu punya uang, dia mampu sowan Kanjeng Nabi kok. Dia mampu mengajak temannya untuk sowan Kanjeng Nabi kok. Upama aku duwe dhuwit parbasane hari ini saya punya uang 1 miliar, kabeh tak jak umroh. Amin. Teko Juanda tok maksudnya. Saya seperti itu. Kemarin ada adik saya ke sini. Oh, Gus Munir bagaimana? Ini Bapak mau ngajak satu orang yang khusus dorong apa jenenge? Dorong kursi roda waktu haji. Saya ulang muni ngeten, gak usah santri pondok ini gak usah. Dijukukne himasal. Maka kita ambilkan himasal. Yang sebetulnya Pak Niam ini dapat jatah kan 2027. Insya Allah bismillah. Yuk kayak Pak Baweh mbiyen ketika saya cak we budal umroh. Apa ada orang yang mau ngejak Cak Baweh? Tidak ada. Saya juga tidak punya uang. Tapi krono yakin dan beliau Masya Allah husnul khotimah. Akhirnya ada Cak Salis juga. Masya Allah, super sopan sekali. Kan seperti itu. Dan terus seperti ini. Dan mungkin bisa nanti apa jadi Mas Dodit ini ngobrol-ngobrol dengan para agnia Pak Haji siapa? Udin dan ya apa Mas kita memberangkatkan kiai-kiai. Ya Allah yang pertama sing maca hikam. Kiai sebelah sini ini begitu masyakoh. Itu sangat kesulitan jadi harus kita tolong. Ya Allah subhanallah. Itu kan kesempatan seperti ini. Dan sifat basariah itu harus tetap kita kita pertahankan. Jangan campur dengan sifat syaitoniah. Syaitoniah itu apa? Dia menempati yang bukan makomnya. Seperti itu. Cukup. Alhamdulillah luar biasa. Kesimpulannya seperti tadi. Gus Faru. Gus Faru. Tangklet. Masya Allah. Ini kemarin ngamplopi tadi. Masya Allah. Itu tadi yang tanya ya, ini amplopnya. Ya, maju. Sopan tadi. Melak dia. Sing jawab betul. Ora medeng betul. Mau jawab. Masya Allah. Alhamdulillah ada Mbah Munir di masa menjadi rawi ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi 10 orang Mbah Munir ini ya. Alhamdulillah. Moga-moga berat gue. Sama dereng jenengan. Ketoknya halus tapi gregetno. Asli ini Kediri di sana Malang ya. Ibun bangun sakarep sama Gus Mono. Kemudian Moga-moga. Kitab Minahus Saniyah yaitu kitabnya Syihatul Asy'ari yang kecil, tipis karena yang
punyanya saya tipis, belum ada yang tebal. Nanti tak kasih judulnya, bisa beli sendiri. Nanti niku beliau menceritakan Syaikhul Hasan Asyadzili bahwa beliau niku malah menyuruh murid-muridnya untuk makan yang enak, tidur di kasur yang empuk, minum yang enak, supaya ketika makan enak, minum enak, tidur enak, terus ibadah benar-benar ikhlas dan syukur. Jadi ketika makan terus alhamdulillah tenanan. Lek mangane jagung dan niku alhamdulillah ya mboten pati ikhlas. Kados enek rasa-rasa ganjel. Mboten ridho kalih. Nggih. Maksud saya bagaimana menggabungkan akhrit min awsafi basyariyat. Ukhruj Mas nggih. Nah, ini Mas. Nggih. Awas, ada nih. Nggih, padahal ini beliau kan mbahnya atau mbah gurunya dari Syaikhul Hasan Asyadzili. Karena beliau kan murid terus murid. Kok ada kontradiksi atau bagaimana untuk menggabungkan dua pendapat? Masya Allah, pertanyaannya sangat berat nih ya. Berbobot sesuai orangnya memang besar. Jadi disebut ulama besar bisa ini ya, perlu agak besar sedikit. Jadi beliau Gus Farid itu memang kali ya. Jadi beliau menanyakan ukhruj ya, min awsafi basyariyatika. Keluarlah dari sifat kemanusiaanmu. Ini daunnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tapi kalau dilihat dari daunnya Syekh Abdul Hasan Asyadzili, guru beliau ngerti nggih? Gurunya guru. Oh, gurunya guru Mbah Guru. Beliau Hasan Asyadzili punya murid Abdullah Al-Mursi, baru punya murid Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nggih, Mbah Guru ngoten nggih. Berarti Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari kok kelihatannya berbeda pendapat dengan mbah gurunya ya, yaitu Syekh Abdul Hasan Asyadzili, yang mengajak murid-muridnya supaya makan yang enak, tidur di kasur yang empuk, pakaian yang bagus, ya, agar syukurnya ya betul-betul merasuk ke dalam hati. Ya, syukurnya enak, gak ada lisan itu. Nah, ini gimana menggabungkan dua kaul ini gimana? Semoga ini banyak para ulama ini ya. Ada yang dari pesantren, ada Tain. Nah, ada saya dari Gulawan. Ya, Amplopnya minta tadi. MBG nih gitu. ini pun kadang jatah MBG. Dua dapur. Tadi yang didawuhkan Yai Munir niku saya kira tidak bertentangan dengan yang ada di sini. Karena yang dimaksud manusia itu harus memang betul-betul punya sifat manusia, itu maksudnya tidak merasa jadi Tuhan. Oh, ngoten nggih. Jadi kalau namanya hamba ya betul-betul jadi hamba, bukan jadi tuan. Ya meminta, ya menyembah gitu. Sementara yang dimaksud di sini sifat basyariah itu adalah sifat-sifat yang menjadikan hati menjadi kotor. Jadi bukan Semua sifat. bukan sifat basyariah Murni. ya, namanya manusia ya makan ya tidur. Kalau tadi di kitab Minausannya itu makan yang enak, tidur yang enak, ya memang iya karena itu zahirnya manusia. Nah, yang dimaksud sifat basyar di sini adalah sifat yang menjadi hati kotor. Nah, inilah yang tidak yang harus kita keluar dari situ. Lah sifat ubudiyah ini kalau di halaman di Syarah Hikam halaman 30 berikutnya itu ya, ada hadis apa namanya itu? Inna fil jasad itu kota gitu ya. Nah, itu. Lanjutannya itu wasala Inna fil ala wa jasadi ya al-qalbu wasalahul qalbi idza idza saluhat saluhat an sifatil mazmumati. Jadi bersihnya hati itu ya apa namanya? Hati menjadi baik itu kalau suci dari sifat-sifat mazmumah. Kulliha daqiqiha wa jaliliha. Wa hadhihi ya sifat munaqidah lil ubudiyah min awsafil basyariyah.
sifat-sifat jelek inilah yang bertentangan dengan sifat ubudiyah. Nah, sifat-sifat jelek inilah yang dimaksud dengan ausofil basyariyah allati asyara iya al-muallif. Ya. Jadi yang dimaksud Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ukhruj min awsafi basyariyatika. Ya, keluarlah dari sifat kemanusiaanmu. Nah. Mas Ali enggak sering? Lumpur nih. Darah ini ku. Jadi saya kira ya. Jadi dawuhnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ukhruj min awsafi basyariyatika. Keluarlah dari sifat kemanusiaanmu. Ya, itu ternyata bukan kuliah, bukan seluruh sifat. Tapi yang dimaksud adalah al-madmumah, sifat-sifat yang jelek, ya. Makanya diberi badal, ya, yaitu angkulli wasfin munaqidin li ubudiyatika. Sifat-sifat ya yang merusak ibadah kita, yaitu sifat-sifat yang tercela, ya, ujub, takabur, hasud, dan lain sebagainya. Yang dimaksud agar kita keluar dari sifat manusia itu yang seperti itu. Ya, adapun kalau sifat manusia secara umumnya, ya kita tetap manusia, jangan sampai seperti jawabannya Mbak Ibu tadi, ya, rumongso menjadi manusia setengah dewa misalnya, rumongso jadi pangeran. Jadi tetap kita butuh makan yang enak, tidur yang nyaman, ya, seperti daunnya Syekh Abdul Hasan Asyadili, agar kita bisa betul-betul minasyakirin, syukuri setenanan gak mek terlambe tok. Maksudnya nggak berarti cocok. Jadi tidak bertentangan antara Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dan mbah gurunya, yaitu Syekh Abdul Hasan Asyadili. Meskipun terlihat, meskipun kelihatannya saja bertentangan, tapi hakikatnya tidak bertentangan. Alhamdulillah dapat ilmu yang banyak sekali kita ya. Moga mungkin ada yang mau bertanya lagi atau nambah syarah, moga. Namun tapi untuk pertanyaan berikutnya. Iya. Karena di sini tertulisnya itu suci dari sifat madmumah kulliha dakikiha wajaliliha. Sampai kapan kita kemudian bisa terbebas dari semua sifat-sifat jelek ini? Sementara dan Salalimun Fudola itu Imam Junaid saja untuk melawan sifat sombong butuh 40 tahun. jawabannya adalah di dalam kitab Anwarul Qudsiyah karangan Sayyidina Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kita tidak bisa menghilangkan sifat magmumah illa kejaba bi irsadil mursyid, dengan bimbingan para guru. Karena yang mengetahui standar ini magmumah atau ini mahmudah itu adalah Kanjeng Nabi yang diturunkan pada guru-guru seperti ini. Guru-guru yang betul-betul memiliki ilmu nubuwah wa nurun nubuwah. Maka seyogyanya bagaimana kalau kita ini kepingin dikeluarkan sifat madmumah kita, ya kita ta'alluq kepada guru-guru kita. Minimal kalau kita itu alumni Lirboyo, ya kita ta'alluq kepada Lirboyo, jangan ke yang lain. Jangan ke Mama Gufron. Apa? Harus ada bimbingan, karena yang mengetahui standar, oh ini mahmudah, ini apa jenenge? Ini madmumah, ini para guru. Kadang-kadang kita menentukan, oh ini kok kayaknya menurut saya mahmudah. Itu justru madmumah kadang-kadang menurut guru. Standarnya adalah guru kita. Kalau guru kita sudah apa jenenge? Sudah menetapkan ridho kepada kita, ya kita sudah mahmudah. Makanya yang diminta oleh Mbah Kiai Abdul Karim, kalau kita Mbah Kiai Abdul Karim Bayi Sepuh itu kan bukan derajat yang tinggi, bukan. Tetapi bagaimana saya diakui dan dinadroh oleh guru, yaitu Mbah Kiai Mbah Saikhona Khalil Bangkalan. Bukan dinadroh oleh yang lain. Seperti sampean terpesona dengan Pak Yai Habib, ini majhul. Kita boleh terpesona dengan guru-guru kita. Sampean umpamanya Mbah Munir kok apa jenenge? Mbah Munir kok kewawasannya luas, sampean menggok ke saya, enggak boleh. Enggak boleh. Karena apa? Karena yang saya miliki sumbernya sama, sampean tinggal masukkan kliknya ke sana. Klik. Jadi
Kalau sampean Pak Tain, sampai kapan kita ini Bisa bersih. bisa bersih? Ya ketika sampean doprok ning ngarepe Mbah Yai, sampean mengaku santri, saat itu sampean bersih. Bagaimana kita menemukan sosok guru? Kita tidak perlu bingung-bingung. Kita tidak perlu bingung-bingung cari guru. Yes, cukup Lirboyo, Mbah Yai Warsuluknya bagaimana. Kalau sampean ingin nambah torekoh, ya silahkan torekoh yang akarnya sama ke Lirboyo. Jadi keilmuan usulnya ke Lirboyo, jangan ke yang lain. Oh, seperti Rawedeng terpesona dengan Mama Gufron. Akhirnya ya Gufron. Ini kan sesat. Yang terpenting bagaimana, gue kok apik tole, gitu kan dengan guru sudah bagus. Mengenai orang lain berkata bagaimanapun terserah. Mbah Munir setiap tahun ada yang menyesatkan, ada yang memurtadkan. Noreken. Yang penting guruku, wes saya apik, sudah. Wes wong arep ngomong Mbah Munir seperti apa jarnya. Imasal Malang harus seperti itu. Apapun yang kau lakukan, yang terpenting engkau tidak keluar dari Lirboyo, top. Tapi sehebat apapun, tapi engkau keluar dari pondok Lirboyo, kilo, belamaan gitu, panggung. Seperti itu. Imasal harus menjadi barometer, corong bagi Mas Aye. Kan Mbah Munir kan nggak pernah takut dengan orang siapa. Kalau Pak Yai Kamal, apa mereka Rawedeng? Selama kita sama-sama berjalan di koridor yang baik Lirboyo, ya kita selamat. Selama tidak, sampai menyakiti guru saya, ya toh, dengan ihanah kepada Lirboyo, ya yang kita hadapi, yang sampai berarti menghadapi Himasal, itu aja. Karena cuma kita kepingin kita memiliki derajat santri di hadapan Mbah Yai. Mengenai kita dinilai buruk, sampai memiliki sifat madmumah loh. Oh, tidak masalah. Yang penting guru saya mengatakan saya mahmudah. Sampai mau medit, tidak masalah. Buat medit-meditnya tidak masalah. Yang terpenting guru saya, ini namanya Irsyadul Mursyid di dalam Anwarul Qudsiyah atau di dalam Lawaqih Anwarul Qudsiyah Syekh Abdul Wahab Asy'ari. Kan seperti itu. Wong jangankan menurut Gus Faruk tadi. Ya, antara Syekh siapa? Ibnu Athaillah Sakandari dengan Abul Hasan Asadili berbeda. Imam Ibnu Athaillah Sakandari saja menyelisih gurunya kok. Syekh Abdullah Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi diselisih. Tapi gurunya tetap ridho. Maka Syekh Ibnu Athaillah Sakandari tetap mendapatkan barokah derajat mahmudah. Semoga kita besok bisa sowan ke makomnya. Amin. Ngoten nggih. Semakin seru ya. Alhamdulillah nggih. Merasuk ke hati. Ya memang harus ada yang ngerengi seperti ini memang. Tapi ingat, Syekh Abul Hasan Asadili, kita juga perlu membaca kitabnya Abul Abbas Al-Mursi, bahwa Syekh Abul Hasan Asadili terlihat mewah, beliau tidak pernah tidur di kasur yang empuk hatta tuwufiya, sehingga beliau meninggal. Tapi ketika ketika mengutus santri, wah pakaian bagus. Kok ada santri ya? Ada santri gitu. Ada santri Syabul koyo Rawedeng ini iki. Mobrot. Betul. Dimarahi. Syabul Hasan Asadili itu ketika tahu jamaah santrinya itu tanggal 1 bulan Ramadan, santrinya itu tidak memakai pakaian yang baru, ya toh. Jawabannya beliau, pergi. Karena setiap saat semua santri diberikan pakaian baru oleh beliau. Seperti di sini kalau ada santri kok tanggal 1 Ramadan dia tidak memakai pakaian yang bagus, tak suruh pulang. Ngalih di barisan belakang. Karena sampai yang tidak memakai yang pakaian yang bagus itu tidak bagian daripada farok.
Berarti gabungan Itu dengan ada Ramadan. didikannya seperti ini. Jadi Syekh Abdul Hasan Asadili, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, dan Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, dan juga muridnya lagi, ini tidak sama suluknya ternyata. Yang terpenting, Syekh Abdul Hasan Asadili mengakui Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi mengakui Syekh Ibnu Athaillah, ya, dan untuk mendapatkan pengakuan ini tidak perlu mengatakan oh bopo, tidak perlu. Di padano pendeta ya. Yang terpenting kita mengikuti. Sampai berpakaian bagus, berpakaian apa? Perlente. Menirukan siapa? Bayi Makrus. Perlente, api, bersih. Nyekok terus mbok. Atau sih pun kawan lahir ya. Penting tidak dirubah. Astagfirullahaladzim. Seperti di sini di Kopdar ini kita kembalikan marwahnya Lirboyo. Tujuannya Kopdar ini riyen kan Yai Kamal nggih pirsa bahwa tujuannya Kopdar awake dhewe piye Kang Dian? Mengembalikan mahabbah kepada alma mater Lirboyo. Makanya Mbah Yayatok matur untuk saya menjadi apa? Penasehat agar kita semua apa jenenge? Saiyek saikropoyo, ndak ada santri, ndak ada kiai, kita semua maziltu toliban. Semua kita tetap santri. Ndak ada Gus loh ya. Seperti Hadidar darullah wa fiha ibadallah amirha ya Rasulullah. Hadidar darullah wa fiha ibadallah amirha ya Rabbi bijahid ya Rasulullah. Allahumma ya Rabbana subhanallah berona akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokah Nabi wali. Allahumma ya Rabbana lo berono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji kae Nabi wali. Allahumma ya Rabbana cukupono rono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokah Nabi wali.